Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan hari ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang materi membuat studi kelayakan usaha dalam bisnis digital. Pertama-tama, saya akan mengenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Silvi Andri Wahyuni dengan NIM 20080310438. Yang kedua ada Kaila Irvin Effendi dengan NIM 2008031044061. Yang ketiga ada Rani Mustika Putri dengan NIM 2008003104003. Yang keempat ada saya sendiri, Ngabiyoki Kevindo dengan NIM 2008003104045. Dan yang terakhir ada Virus Akilhak dengan NIM 2000803104071. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Uraian konsep dan teori. Proses kelayakan bisnis merupakan proses yang menentukan suatu ide bisnis berpotensi menjadi bisnis yang sukses atau tidak. Studi kelayakan yang diterapkan secara benar akan menghasilkan laporan komprehensif tentang kelayakan bisnis yang akan direalisasikan dan mengukur besaran risiko yang mungkin terjadi. Next. Aspek-aspek untuk menentukan kelayakan sebuah bisnis ada 6. Yang pertama, pasar dan pemasaran. Yang kedua, teknis dan produksi. Yang ketiga, manajemen. Yang keempat, keuangan. Yang kelima, hukum dan perizinan. Yang keenam, lingkungan. Yang pertama, pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya bisa di next. Aspek pasar. Pasar dapat digambarkan sebagai suatu hal yang kompleks, di dalamnya terdapat peluang dan ancaman, konsumen dan pesaing, dan daya beli dan kemudahan, serta parameter lainnya. Aspek pasar menjadi salah satu dasarnya dalam studi kelayakan bisnis. Jika diketahui permintaan terhadap pasar, maka dapat menguntungkan bisnis yang dijalankan, dapat mengatasi pesaing, dan menjawab atas kebutuhan konsumen. Next. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menganalisis pasar meliputi yang pertama, kondisi dan karakteristik pasar. Seorang wirausaha digital perlu mengenali kondisi dan karakteristik tempat yang dijadikan pasar atas barang atau jasa yang ditawarkan. Yang meliputi apakah target yang hendak dituju berupa konsumen, industrial, reseller, atau pemerintahan. Yang kedua, apakah pasar yang akan dimasuki mempunyai karakteristik monopoli, oligopoli, persaingan, sempurna, atau monopolistik. Yang kedua, permintaan konsumen. Relasi antara wirausaha digital dan konsumen dibangun melalui penawaran dan permintaan atas barang atau jasa. Keterkaitan konsumen untuk membeli barang atau jasa dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor, seperti harga barang atau jasa yang ditawarkan, selera masyarakat, akses, dan komplementer. Yang ketiga, produk sejenis maupun substitusinya. Dalam mengidentifikasi produk sejenis, hal pertama yang dilakukan adalah membagi pasar menjadi beberapa kelompok. Seperti variabel utama yang digunakan untuk melakukan segmentasi pasar meliputi geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Next. Bisa selanjutnya. Sebelumnya, maaf. Yang selanjutnya, harga pasar dan daya beli konsumen. Penetapan harga jual barang jasa perlu memperhatikan kemampuan masyarakat dengan cara melihat tingkat pendapatan dengan pendapatan yang belum dibelanjakan.
Dalam hal ini tidak ada ukuran yang pasti, namun kecermatan dalam memperhatikan tren konsumsi masyarakat dan harga barang atau jasa yang telah ada di sebelumnya menentukan kesuksesan penjualan. Selanjutnya, strategi pemasaran yang tepat, yaitu beberapa hal yang menentukan keberhasilan pemasaran mencakup desain, kesetaraan harga dan kualitas, distribusi barang, dan sarana promosi langsung maupun tidak langsung. Yang terakhir, prediksi penjualan. Kumpulan data yang berupa survei, atau sekunder yang berupa jurnal atau buku, dan pengolahan data atau tabulasi. Selanjutnya, aspek yang kedua yaitu aspek teknis dan produksi. Analisis teknis dan produksi akan berkaitan langsung dengan kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang ingin dikembangkan, mencakup hal-hal seperti daya tarik barang atau jasa bagi calon pelanggan dan sumber daya yang dibutuhkan saat produksi. Next. Yang ketiga, aspek manajemen. Fungsi manajemen yang berkaitan dengan baik diindikasikan dengan kondisi usaha yang tertata dan terkendali. Next. Aspek manajemen dalam usaha bisnis digital yang perlu diperhatikan antara lain, yang pertama, manajemen sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia yang baik akan berbanding lurus dengan peningkatan produktivitas usaha. Tahapan-tahapan yang perlu dilakukan oleh setiap organisasi dalam membentuk kepribadian karyawan yang siap berjuang dalam mencapai apa yang menjadi tujuan perusahaan. Di antaranya adalah yang pertama, memberikan pelatihan, yang kedua, penerapan atau implementasi, yang ketiga, mengevaluasi. Selanjutnya yang kedua yaitu manajemen biaya. Bisnis dikatakan memperoleh keuntungan saat pendapatan yang diterima melebihi pengorbanan dalam usaha memenuhi kebutuhan pelanggan. Tahapan yang harus dilakukan dalam menjalankan manajemen keuangan suatu perusahaan diantaranya yang pertama, menganalisis biaya operasional. Analisis biaya ini juga akan membantu dalam menetapkan harga yang menguntungkan atas hasil produk usaha dan menghitung laba yang dapat diperoleh nantinya. Dan yang kedua, menghitung keuntungan dan kerugian. Cara sederhana dalam menghitung keuntungan dan kerugian adalah mengurangi biaya produksi yang dikeluarkan dengan hasil penjualan produk. Next. Yang keempat ada aspek keuangan. Aspek keuangan ini merupakan aspek utama atau aspek yang sangat diperlukan dalam kita menjalankan suatu bisnis untuk mengukur kemampuan usaha kita di masa yang akan mendatang. Sehingga kita mengetahui seberapa lama perusahaan kita atau bisnis kita bertahan. Dan adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam menganalisis aspek keuangan ini diantaranya kebutuhan investasi, yang kedua angsuran pinjaman, yang ketiga break-even point, dan penilaian modal dasar usaha. Next. Yang kelima ada aspek hukum dan perizinan. Hukum dan perizinan dalam kita mendirikan suatu bisnis atau usaha itu sangatlah penting karena apabila suatu usaha kita atau bisnis kita tidak ada perizinannya maupun tidak menaati atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, maka usaha kita bisa dikatakan ilegal. Dan dokumen-dokumen yang biasanya diurus dalam kita menjalankan bisnis itu. Di antaranya badan hukum, perizinan, sertifikat tanah, maupun dokumen pendukung lainnya. Tujuan yaitu untuk menganalisis legalitas usaha yang dijalankan. Dan undang-undang yang terkait dengan bisnis ada 3 di antaranya Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang ITE. Lanjut. Yang keenam ada aspek lingkungan. Lingkungan mempunyai peran yang sedikit penting, yaitu sebagai peluang maupun ancaman. Perubahan lingkungan di dalam bisnis ini mempunyai 5 kategori, diantaranya era bisnis global, era pasar global, era globalisasi informasi, era teknologi informasi, dan era manajemen strategi mutu. Lanjut.
artikel yang berkaitan dengan bisnis dengan judul Menakar Kelayakan Metode Riset. Penyebaran virus corona telah berpengaruh terhadap riset SOSHUM beberapa universitas di luar negeri, seperti di Hawaii, Australia, dan Inggris. Telah memilih beberapa mitigasi protokol riset seperti menunda kegiatan pengumpulan data, mengganti proses pengumpulan data, atau meminimalkan hal tersebut. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bila mana di sektor usaha baik skala kecil menengah atau UKM maupun usaha besar didorong oleh Menteri Keuangan untuk bertransformasi dalam sistem bisnis digital. Maka kegiatan riset pun diharapkan mampu beradaptasi atas pandemi dengan menggunakan metode digital dalam pengumpulan data. Saat ini, hampir semua sumber literatur sudah dalam bentuk digital yang dapat ditelusuri melalui mesin pencari artikel atau Google Scholar misalnya. Ketersediaan jaringan informasi dan komunikasi, konektivitas internet, dan keterjangkauan terhadap perangkat komunikasi menjadi faktor kunci dalam merealisasikan pendekatan ini. Salah satu keunggulan yang ditawarkan oleh metode penelitian digital adalah mengurangi sekat atas dimensi keruangan waktu, dan jarak antara peneliti dan objek penelitian, sehingga diharapkan mampu mendekati kondisi selayaknya interaksi langsung. Metode digital juga relatif efisien secara waktu dengan ketiadaan mobilitas peneliti ke objek. Lanjut. Menyadari bahwa tidak ada satupun metode yang bersifat absolut dalam dunia penelitian, pendekatan ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Pertama adalah aspek keterwakilan. Kedua, risiko rendahnya partisipasi responden mengingat sifatnya yang passive based and wide teknik dibandingkan metode konvensional. Ketiga, peneliti-peneliti SOSHUM dihadapkan pada penguasaan instrumen riset berbasis pada aplikasi digital. Terdapat beberapa hal yang wajib diperhatikan para peneliti sebelum mengimplementasikan metode pengumpulan data berbasis digital. Pertama, memilih metode digital yang paling sesuai dengan kebutuhan riset untuk menjawab ketepatan dan keakuratan data. Kedua, memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh Komite Clearance Etik yang berperan menentukan kelayakan instrumen riset. Ketiga, membekali peneliti dengan skill metode digital, baik melalui in-house training digital atau pembelajaran jarak jauh, pembelajaran mandiri, maupun kolaborasi riset dengan peneliti internasional sebagai proses knowledge transfer atau transfer pengetahuan. Sebagai penutup, menyadari adanya kelemahan dan kekuatan pendekatan tersebut, pemanfaatan metode digital bukan berarti menghilangkan metode konvensional yang telah terbangun dalam reputasi ilmiah penelitian. Pengembangan metode ini justru berperan dalam melengkapi metode yang telah ada, utamanya sebagai salah satu alternatif terbaik di tengah pandemi COVID-19. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan saya yang telah membicarakan materi. Kemudian saya akan membuka sesi pertanyaan. Untuk semuanya, apakah ada yang bertanya? Oke, sudah. Silakan yang mau bertanya bisa raise hand atau chat di ini ya, di room chat. Jadi kalau kita perhatikan tadi ya, cuma di sini adalah kurangnya apa namanya bedanya, mungkin ya bukan kurangnya ya, bedanya dengan Bu, apa sih bedanya studi kelayakan dengan bisnis yang tradisional gitu ya. Nah, di sini ada kaitannya dengan digital. Investasi yang paling penting apabila ingin merencanakan ya di apa namanya ingin membuka suatu bisnis digital misalnya startup gitu ya. Yang paling penting adalah modal saat ini itu adalah ini ya peralatan kemudian juga untuk internet, kebutuhan internet, bandwidth, kemudian juga SDM. SDM-nya ini penting. Contoh sekarang lagi musim nih, banyak yang mencari terkait dengan konten kreator, desain grafis, ya kan ya. Kemudian berkaitan juga bagaimana bisa mengelola sistem itu dengan baik. Terus juga orang-orang yang ahli di programming. Lah, bedanya ini harus kita perhatikan. Dulu mungkin ya aspek keuangan yang paling besar itu adalah investasi aset tetap. Tapi untuk ke bisnis digital yang menjadi pembeda adalah di sini kalian investasinya berupa aset tidak berwujud tadi ya. Ya, bisa jadi
terkait dengan digitalisasi pastinya ya, SDM, terutama untuk SDM, programming, coding dan sebagainya ini harus dipersiapkan dengan baik, apalagi sekarang itu kan sangat dinamis ya untuk digital ya. Sama nanti kalau misalnya kalian tinggal merencanakan aja, misalnya kalian punya bisnis ya, bisnisnya apa dulu nih ya, terus kemudian sekarang kan nggak jauh-jauh dari yang namanya teknologi ya. Nah, ini bagaimana? Ya kan kita bisa kita bisa melakukan sebuah trik pemasaran yang menarik ya. Sekarang kan semuanya serba digital ya. Kalau dulu mungkin tampilan, saya ambil contoh misalnya di Instagram, mungkin orang hanya post dengan definisi yang sederhana. Tapi sekarang orang post di Instagram sangat kreatif ya, sangat istilahnya itu eye catching gitu ya. Orang itu kan melihat dulu ya. Jadi kalau sudah eye catching itu bisa setidaknya itu menimbulkan hasrat untuk berbelanja. Terus juga coba kalian perhatikan terkait dengan informasi. Sekarang itu ada orang itu bekerja hanya untuk mengisi konten. Ya, jadi itu bisa menjadi lapangan pekerjaan yang baru untuk bisnis digital. Nah, ini bisa kita rencanakan. Ya, contoh misalnya saya hanya punya modal, saya berkeinginan bisnis seperti ini, tapi saya nggak punya kemampuan. Misalnya kamu anak akuntansi, tapi kamu ingin bisnis di digital bisnis gitu ya, tapi kamu nggak punya kemampuan kan untuk programming dan sebagainya, misalnya bahkan untuk mengisi konten aja kamu nggak punya, ya kamu bisa bekerja sama dengan teman kamu atau kamu bisa memanggil orang-orang yang ahli di bidangnya, programming tadi, misalnya coding dan sebagainya. Nah, itu artinya apa? Untuk investasi orang-orang ini kan diperlukan dana yang cukup besar, misalnya seperti itu ya. Atau misalnya kesepakatan, udahlah kita bangun bisnis dulu antar teman gitu ya. Kamu punya teman yang ahli di bidang programming, coding, ini bisa kamu ajak. Yang penting wujud dulu, tapi harus direncanakan tetap ya, harus direncanakan. Makanya di sini kita lihat apakah kalau kita sudah punya rencana itu tadi layak nggak nih bisnis kita kalau kita jual, kita juga harus lihat dulu pangsa pasar kita bagaimana. Seperti itu. Oke, silakan yang ingin diskusi. Bisa raise hand atau di chat room. Jangan lupa sebutkan nama sama NIM. Oke, silakan. Mana ini? Tumben, kok nggak ada yang tanya? Bu, saya mau bertanya. Lingga dari kelompok berapa? Agak keras ya Lingga kayaknya. Dari kelompok 1, Bu. Oke. Pertanyaannya, mengapa aspek pasar dan pemasaran menjadi aspek yang paling penting dalam membuat studi kelayakan usaha, dan apakah wajib untuk melakukan sebuah penelitian? Terima kasih. Bisa diulangi gimana pertanyaannya? Ya. Mengapa aspek pasar dan pemasaran menjadi aspek yang paling penting dalam membuat studi kelayakan usaha, dan apakah wajib untuk melakukan penelitian? Baik, terima kasih. Ada yang sudah masuk di chat room ya. Mungkin ada yang mau bertanya secara langsung lagi, nggak apa-apa. Ada lagi? Ada lagi mungkin yang bertanya secara langsung? Ya, silakan yang mau bertanya secara langsung atau di chat room. Ya, itu ada yang masuk lagi. Diana, kelompok 7. Mengapa aspek teknis dan produksi ini penting? Oke.
Ada lagi? Silakan yang mau bertanya. Waktu kita cukup panjang. Jangan lupa untuk absen ya. Absennya sudah bisa kan? Absennya sudah bisa ya? Sudah. Bu. Oke, silakan. Permisi Bu, apa ini boleh di stop, Sir? Iya, boleh, nggak apa-apa. Sudah ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Nggak ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, langsung aja silakan dijawab untuk kelompok penyaji. Saya mau bertanya, Bu. Oke, silakan Tarisa. Saya Tarisa Dewi Andini dari kelompok 1. Pertanyaannya itu jelaskan dampak apa yang terjadi jika salah dalam melakukan penilaian terhadap aspek hukum. Hukum? Ya. Oke. Terima kasih. Satu lagi mungkin ya, biar pas 5. Biar pas 5. Silakan. Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa, silakan. Ada lagi? Saya Dela Devia dari kelompok 7. Mengapa aspek hukum dianggap penting dalam studi kelayakan tersebut? Ya. Sudah? Ini terakhir ya. Punya Nisa ya, kelompok 3 ya. Ya. Apa boleh minta waktu buat berdiskusi? Oke. Terima kasih, Bu. Oke, sambil menunggu berdiskusi, untuk minggu depan itu ada tugas ya. Tugas ini untuk kelompok ya. Jadi nanti ada instruksi yang nanti harus kalian perhatikan. Jadi dikerjakan secara berkelompok ya. Nanti dibuat seperti IC aja tapi tetap dibuat cover nama, NIM ya. Dan saya minta tetap kejujuran kalian, siapa, terutama ketua kelompoknya, siapa yang tidak ikut mengerjakan, namanya dikasih tanda aja ya. Misalnya di blok merah atau dikasih tanda khusus. Jadi saya ingin kalian jujur ya, apalagi bulan puasa ya. Di situ nanti akan ada sarana diskusi dengan kelompoknya, ada instruksi yang harus kalian kerjakan, sertakan sumber referensi dan tidak boleh copy paste. Ya. Tidak boleh. Jadi kalau misalnya nemu artikel gitu langsung kalian pindah, kalian copy paste. Paling enggak kalian baca, kalian saring dulu sesuai enggak gitu ya. Nah, karena bentuknya IC gitu. Jadi cukup menjawab pertanyaan yang saya ajukan tapi dengan
paling tidak beberapa kalimat, beberapa paragraf, atau bisa jadi beberapa bukti. Ya, kalian bisa sertakan gambar dan sebagainya. Ya, deadline minggu depan sesuai dengan jam yang sudah saya tentukan. Nah, nanti dicek aja, itu masih saya uji, nanti ada jam sekian gitu ya, nanti akan terbuka, silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Dikumpulkan minggu depan. Terus, Bu, apakah buat mind map, tugas mind map? Nggak usah. Ya, untuk sementara tugas mind map-nya libur dulu, digantikan dengan tugas kelompok yang sudah saya berikan. Oke? Paham ya? Paham, Bu. Oke. Masih diskusi kelompok penyaji? Ya Bu, sebentar.